Yo, welcome to my channel. So pada video kali ini saya akan buat part kedua dari anime dimana karakter utamanya itu pacaran dengan heroin ya. Part keduanya ya. Untuk part kesatunya silahkan cek di tombol I di pojok kanan atas atau di top komen ya, nanti aku kasih link ya. Lumayan coy, itu part satunya itu dapat sekitar 10k viewer ya kalau nggak salah ya. Lumayan ya kan. Dan so berikut 8 anime dimana karakter utama pacaran dengan heroin part kedua. Klanat, siapkan stok tisu yang banyak ya untuk nonton anime ini ya. Aku udah peringatin lah ya. Okazaki Tomoya adalah seorang siswa SMA kelas 3 yang membenci kehidupannya. Ibunya telah meninggal sejak ia masih kecil, menyebabkan ayahnya menjadi pecandu alkohol dan perjudian gitu ya. Hal itu membuat hubungan Tomoya dengan ayahnya itu menjauh dan menjalani hidup sendiri mandiri gitu. Suatu ketika dalam perjalanannya sekolah, yaitu bertemu dengan seorang gadis aneh bernama Furukawa Nagisa yang ternyata setahun lebih tua darinya. Namun karena sakit yang diderita si Nagisa membuatnya itu tinggal kelas ya. Nagisa jadi sering sendiri karena kebanyakan temannya itu telah lulus. Tomoya dan Nagisa pun mulai sering bertemu dan perlahan dengan berjalannya waktu Tomoya menemukan jalan hidupnya yang baru dengan Nagisa ya, tentu saja. Chunibyo Demokoi ga Shitai, pacaran ala Chunibyo yang agak rumit gitu ya. Mungkin di season satunya tuh MC sama heroine itu belum pacar ya, tapi di season keduanya, di season keduanya tuh baru pacaran mereka. Season satunya tuh baru PDKT lah ya bisa dibilang. Chunibyo itu apa ya? Chunibyo itu misalnya gaya anime kayak lari kayak Naruto gitu dipraktekin di dunia nyata atau menghayal jadi suatu karakter di anime gitu ya. Saat masih SMP, Yuta mengidap sindrom Chunibyo. Ia percaya bahwa dirinya itu punya kekuatan supernatural dan menyebut dirinya itu Dark Flame Master. Menyadari betapa memalukannya dirinya masa lalu, Yuta itu mencoba memulai kehidupan normalnya dengan melanjutkan sekolah di SMA di mana tak ada seseorang pun yang mengenalinya ya, dan berharap bebas dari sindrom yang pernah dia derita dulu. Ternyata lepas dari sindrom Chunibyo itu tidaklah gampang dan mudah ya. Di SMA barunya yaitu harus terlibat dengan gadis pengidap Chunibyo lain bernama Takanashi Rika. Melihat Rika dengan Yuta itu teringat dengan masa lalu yang memalukan milik Yuta ya. Dan dari situlah mereka mulai berhubungan ya, saling bertemu lah dan ya gitulah ya. Hajimete no Gal, padahal nembaknya bohongan ya, malah ya, dan pengakuannya itu masih diterima anjir. Menceritakan tentang Junichi Hashiba yang sangat ingin berhenti dari status perjaka dan jonesnya. Karena kalah dalam suatu permainan, maka si Junichi itu diberi hukuman sama teman-teman laknatnya untuk berpacaran dengan Yukane Yame yang dikenal sebagai seorang cewek gal gitu ya. Gal merujuk ke tren busana perempuan Jepang dengan ciri khas kulit kecoklatan dan baju yang terkesan urakan dan kekinian gitu ya. Tak disangka ternyata pernyataan cinta Junichi yang main-main ya, nggak serius itu berakhir dengan sukses dan Yukana bersedia menjadi pacarnya si Junichi. Men, padahal itu nggak serius ya, bohongan ya nembaknya. Golden Time bercerita tentang Tadaban Ri, seorang mahasiswa baru di Fakultas Hukum Tokyo. Dia memutuskan untuk kuliah di Tokyo setelah mengalami amnesia saat akhir acara kelulusan SMA. Banri yang tidak mengingat masa lalunya sebelum acara kelulusan memutuskan untuk menjalani hidup barunya dengan tinggal sendiri di Tokyo. Nah, saat acara penyambutan mahasiswa baru, Banri bertemu dengan Mitsuo Yanagashiwa yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum. Berkenalan secara tidak sengaja dan saat sama-sama tersesat mencari fakultas atau sekolah tersebut. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Kagakoko, teman masa kecilnya Mitsuo, dan begitu tergila-gila dengan temannya si Tadaban Ri, Matsuo tersebut ya. Matsuo itu memutuskan untuk kuliah di Fakultas Hukum Tokyo untuk menghindari Koko yang begitu posesif ya. Akhirnya bertemu kembali dan malah Koko juga itu
ikut kuliah di tempat yang sama dengan si Matsuo. Itulah perkenalan pertama Bandi dengan Koko. Ya si awalnya itu Koko tuh suka sama temennya Bandi, tapi ya kalian nonton sendiri lah ya lanjutannya. Jaman seru dan memeras emosi kalian ya. Genja no Mako, anime dengan main karakter yang sangat amat overpower men. BTW ini anime isekai ya. Seorang pria pemuda yang meninggal dalam kecelakaan terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Ia kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Walford. Shin dibesarkan dan diajari berbagai macam ilmu sihir gitu ya, karena di dunia lain itu sihir itu merupakan apa ya, kehidupan sehari-harinya mereka. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin memulai perjalanannya sendiri ke ibu kota kerajaan, semacam sekolah atau akademi sihir gitu ya. Saat di akademi tersebut, wah si Shin ini nggak ada lawan men ya. Terlalu overpower men ya. Bisa dibilang itu dia terkenal banget ya. Selain cucu dari pahlawan Merlin Warford, dia juga terkenal akan kekuatannya yang nggak ada obat men, nggak ada lawan ya. Dan di akademi tersebut dia bertemu dengan Sicily, gadis berambut biru yang polos dan cantik yang mencuri hatinya si Shin men. Kisuku Gakou no Juliet. Kalau ini saling menyukai musuhnya sendiri ya. Main karakter dan heroinnya itu ada di wilayah yang berbeda dan saling bermusuhan gitu ya. Kisah cinta terlarang yang tumbuh antara dua murid dari dua negara di Akademi Dahlia. Di asrama bangsa Tawa ada Romeo Inusaka. Sementara di asrama kerajaan barat ada kekasih dan musuh abadinya yaitu Juliet Persia. Semuanya dimulai saat Romeo ini mempertaruhkan nyawanya dengan mengungkapkan perasaannya. Intinya mereka itu menyembunyikan hubungan pacaran mereka ke orang lain gitu ya. Kalau tahu pasti gak bakal setuju sih semuanya ya, karena darah mereka tuh nggak akur ya satu sama lain, kayak kucing dan anjing gitu ya. Oresuki. Dari anime ini kita dapat belajar ya bahwa yang culun, berkacamata, dan kutu buku belum berarti jelek man ya. Setelah dibuka kacamatanya, baru tahu rasa loh pada ya. Seorang remaja sekolah yang berusaha memperoleh cinta idealnya di masa sekolah, bernama Kirasaki Amatsuyu alias ya biasa dipanggil Joro ya, memiliki kedekatan yang erat dengan ketua OSIS Kosmos yang terkenal dengan kecantikan dan keanggunannya, serta Himawari, teman masa kecilnya yang lucu dan mungil gitu ya, loli-loli gitu ya. Namun kenyataannya ternyata mereka berdua itu apa ya, bilang kalau mereka itu mencintai sahabatnya Joro yaitu si Sanchan. Bukan berarti mereka itu mendekati si Joro, bukan berarti karena menyukai si Joro ya, tapi mendekati Joro karena menyukai si Sanchan gitu ya, disuruh bantu gitu ya. Di tengah keputusasaannya datanglah seorang pansi yang berkata menyukai dirinya seutuhnya. Namun Joro sendiri tidak menyukai pansi ya, dikarenakan ia itu selalu dijaili oleh pansi dan ya kayak bertambang culun gitu, tapi aslinya dia itu cuma nyamar ya. Aslinya mah saat kacamata dibuka udah terlalu kawaii men ya, gak ada obat. Araburu Kitsetsu no Otomi Domoyo. Sekelompok siswi di klub sastra SMA sedang mengobrol-ngobrol santuy ya, untuk mendekatkan diri satu sama lain. Ada sebuah pertanyaan yang mereka tanyakan, apa sih satu hal yang ingin kalian lakukan sebelum kalian mati? Nah, salah satunya itu menjawab, mereka berkata seks. Iya, esek-esek ya. Tanpa mereka sadari, kata itu mengantarkan angin kencang yang mendorong mereka semua dengan latar belakang dan pribadi berbeda ke jalan yang mereka penuh dengan akan kecerobohan, kelucuan, derita, dan emosi menuju kedewasaan. Nah, ini kisah percintaan yang polos gitu ya. Ada sekitar 3 atau sampai 4 kisah percintaan ya. Salah satunya ada yang Yuri anjir. Ada yang guru sama murid. Ya pokoknya gitulah ya. Ada teman satu teman yang suka, teman masa kecil gitu, saling suka ya. So itu dia part kedua dari anime dimana karakter utamanya pacaran dengan heroin ya. Bila ada yang request silahkan komen aja di kolom komentar ya, dan ada tambahan juga komennya.
Jangan lupa di like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau, share juga ke teman-teman kalian. See you next video, bye bye.